Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat sehat untuk melakukan pertemuan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum saya memulai materi, alangkah baiknya kita semua membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, ibu-ibu, terima kasih dan selamat datang di pertemuan kita hari ini ya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah ya, semua sehat. Ya. Nah, ibu masih ingat tidak yel-yel yang saya berikan pertemuan sebelumnya? Ingat? Ingat ya, Bu? Iya, yang stunting no, anak kita sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ya, oke Ibu, mari kita ulangi bersama-sama ya. Stunting no, anak kita sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ya, oke. Ibu, sebelum saya memasuki materi kita pada hari ini, saya boleh bertanya, materi yang kita bahas sebelumnya apa ya, Bu? Ya, ada yang bisa satu orang atau dua orang yang memaparkan? Ya, Ibu Erna mungkin bisa? Iya. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi, minggu sebelumnya kita pertemuan membahas tentang pemanfaatan bansos untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, sekarang kita memasuki materi modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kita masuk di sesi 11 ya sekarang Ibu, tentang mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akan membahas 3 hal penting hari ini, yaitu yang pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan memakai sabun, dan mengetahui praktek baik mencuci tangan pakai sabun. Iya. Jadi mencuci tangan pakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan karena diare dan penyakit menular lainnya. Ibu-ibu di rumah rutin cuci tangan ya? Rutin ya, Bu? Iya. Kapan saja biasanya kita cuci tangan, Ibu? Iya, setiap saat ya, ketika kita habis melakukan aktivitas apa saja. Iya, Ibu pemakai sabun ya cuci tangannya? Pakai sabun? Tidak. Ada yang memakai sabun, ada yang tidak memakai sabun. Iya, betul Ibu. Jadi mencuci tangan dengan air mengalir tidak cukup sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Nah, di sini Ibu ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun itu, yang pertama, sebelum kita makan. Yang kedua, setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, sebelum kita menyentuh makanan. Yang keempat, sebelum menyusui. Nah, kelima itu setelah beraktivitas. Contohnya setelah ibu pulang dari sawah, ibu pulang dari kebun, atau ibu habis bepergian dari luar seperti dari pasar. Terus yang terakhir itu sebelum mengelola bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Nah, Ibu jelaskan sampai di sini, Ibu? Iya. Nah, saya mau tanya lagi ke ibu-ibu, bagaimana biasanya ibu mencuci tangan?
Berapa lama biasanya ibu cuci tangan? Iya, ada yang menjawab 5 detik, ada yang menjawab 10 detik. Ya, di sini Bu, saya akan memberikan ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Jadi, kita harus mempersiapkan alat untuk mencuci tangan berupa ember atau tempat penumpungan air yang bersih. Terus kita juga harus mempersiapkan sabun untuk mencuci tangan. Bisa sabun cair atau sabun batang yang disimpan di dalam wadah tertutup. Nah, terus kita juga harus mempersiapkan air mengalir yang bersih dan tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Ya, sudah jelas ya Ibu? Mari saya akan mempraktekkan cara cuci tangan pakai sabun ya Ibu. Nah, saya tadi sudah mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dengan benar. Bagaimana yang Ibu lihat? Tangan saya bersih apa masih kotor Ibu? Ya, sudah bersih ya. Iya, apa masih ada kotorannya tidak? Ya, tidak ada. Jadi, cuci tangan pakai sabun yang benar yaitu dilakukan kurang lebih selama 20 detik. Terus, gunakan sabun cair atau sabun batangan dalam wadah tertutup. Nah, gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Oke, Ibu. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu sulit mencuci tangan dengan sabun. Apakah ada hal-hal yang membuat ibu-ibu sulit untuk mencuci tangan pakai sabun? Ada? Terus, apakah ada hal-hal yang memudahkan ibu untuk mencuci tangan pakai sabun? Ya. Iya, betul sekali Ibu. Ya. Ya, yang menjadi kebiasaan ibu-ibu di rumah untuk membersihkan diri. Bisa seperti berwudu bagi yang muslim atau mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke rumah. Ya. Oke. Betul Ibu. Nah, yang terakhir saya mau tanyakan, apakah ada ibu-ibu yang membuat wadah sendiri, membuat sendiri wadah air untuk mencuci tangan? Iya, bisa diceritakan Ibu? Iya, betul sekali Ibu Nono. Di rumah katanya punya wadah untuk mencuci tangan dari ember bekas. Iya, betul Ibu. Jadi, cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal. Contoh wastafel, Ibu bisa membuat sendiri dari bahan yang sangat murah dan sederhana. Contohnya galon aqua, ember cat yang diberi lubang seperti yang Ibu Nonong tadi paparkan. Terus tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Nah, cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Dan yang terakhir, sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus anti kuman atau antiseptik. Bisa menggunakan sabun mandi ataupun sabun cair pencuci piring. Ya Ibu, sudah jelas ya Ibu? Jadi, apa yang saya sampaikan hari ini
Ibu bisa infokan ke tetangga atau saudara terdekat Ibu. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya, rencana apa yang akan dilakukan ibu di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani stunting? Ya, ibu. Terus saya juga meminta ibu-ibu untuk menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait cuci tangan pakai sabun di tabel janji diri dan kertas metaplennya ya ibu. Ya. Nah, jadi sudah ya Bu. Jadi saya mau kumpul tabel janji diri yang ibu bawa, yang ibu kerja tadi. Saya mau kumpulkan kembali. Nah, yang ditulis di metaplan dibawa pulang saja Bu, bisa. Ya, saya mau kumpul yang itu, tabel janji dirinya. Ya, oke Bu. Ya, jadi saya ingatkan, sudah dikumpul ya Bu? Oke, jadi saya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mengupayakan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Ya, jadi kalau ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut cuci tangan pakai sabun, maka dapat menghubungi kami sebagai SDM PKH ya Ibu, pendamping. Nah, nanti kami akan membantu ibu merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Nah, oke ya ibu, sudah jelas ya hari ini? Iya, sekian informasi yang saya berikan. Materi hari ini juga sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ibu terapkan di rumah dan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.